Kira-kira buat wisata malam cocok, tapi dengan catatan apa ini? Tapi dengan catatan apa ini? Dek. Sebentar. Wah, ini bahaya ini. Sebentar. Ini lepas, patah. Wah, kayak bolongannya. Wah, bahaya ini. Sangat berbahaya. Aduh, ini udah kena. Pakai kunci L, udah kena ini. Ini udah kena. Ini udah kena juga. Ini perlu diperbarui cakramnya ini. Ini bro, sekarang sudah diperbaiki ya. Ini. Jadi memang kondisi cakram ini, saya nggak tahu ini dulu bikinan siapa ya. Itu memang desainnya itu sangat tipis banget ya. Jadi daging baut itu terus nanti masuk ke sini itu natap kalau bautnya terlalu tebal ya. Jadi harus di slap dulu seperti ini ya. Ini ditipiskan. Ini juga kan. Ini kan juga ditipiskan dulu, di slap dulu ya. Ini yang kemarin lepas terus saya ganti. Ini juga harus ditipiskan dulu kan, di slap. Karena kalau terlalu tebal nanti natap sana. Tuh kelihatan nggak? Mana ya? Nah, natap di sana itu kan jaraknya kan tipis banget kan. Nah, kalau kelihatan tuh. Nah, pokoknya natap inilah. Natap rumah kaliper yang ada bautnya ini, natap di sini. Jadi tipis banget ini. Beda dengan motor Jepangan ya. Motor Jepangan itu memang spasinya di sini agak longgar ya, walaupun tipis tapi enggak setipis Vespa ya. Nah, terus sekalian ini betulin kabel cakramnya ya. Ini kalau pesan saya kalau bikin cakram itu kabelnya itu dimasukin lewat porek, jangan di luar porek ya. Jadi poreknya itu harus dilubangi dulu. Nah itu bawaannya Vespa, poreknya sebenarnya udah ada lubangnya, cuma kan lubangnya kecil. Nah itu harus dibesarkan seperti itu ya, minimal segitu biar bisa masuk rumahan kabelnya. Selang remnya itu kan besar, nah itu untuk masuk itu di situ. Tuh lihat ya, nah, itu untuk memasukkan selang rem. Nah kalau kemarin desain ini itu kan selang cakramnya itu kan lewatnya kan rumah ini, lewatnya ini rumah kabel ya, tempat kabel harusnya dipakai buat kabel malah buat selang rem. Jadinya kaku, stangnya belok-beloknya itu kaku. Makanya kemarin saya curiga tuh ini komstel kok kaku-kaku padahal udah diganti ya. Ternyata itu yang mengganggu selang rem ini yang seharusnya masuk porok. Ternyata dimasukkan lewat kabel ya, lewat jalur kabel. Nah itu jadinya nanti berat banget kalau dimasukkan lewat porok seperti ini. Nah seperti ini nggak mengganggu ya, nggak mengganggu jalur kabel dan juga tidak mengganggu gaya belok kita jadi enteng. Kalau lewat jalur kabel beloknya jadi berat. Asumsi pemikirannya pertama itu kan pasti komstirnya terlalu kencang. Nah padahal sebenarnya komstirnya itu udah pas, tapi yang bikin kencang itu karena selang remnya itu yang mengganggu ya. Jadi bagi yang bikin cakram harus dimasukkan lewat porok seperti ini ya. Kalau Vespa si Bahenol itu VBB saya itu udah kayak gitu, udah lewat porok aman. Nah kalau yang tanya-tanya bang itu lubang segitu nggak bahaya ta? Enggak. Forok Vespa itu gila, tebelnya luar biasa itu. Tebelnya nggak main-main ya forok Vespa ya. Jadi kalau paling dilubangin segitu itu masih aman, nggak masalah. Nah sekarang udah enak ini. Udah enak ya, cuma ini remnya masih agak jeru sedikit ya, belum dikocok-kocok. Belum dikocok-kocok.
Bismillah. Renyah banget pokoknya suaranya lah. Kalau si Kribo itu suaranya renyah banget. Nah ini sekarang udah enak ya. Jadi stangnya itu udah enteng gitu loh, nggak terganggu oleh selang kabel rem kan ya. Selang rem depan itu nggak ganggu gitu loh. Ini udah enak. Dan alhamdulillah cakramnya juga walaupun ada apa namanya, ada sedikit miss ya, yaitu baut cakramnya lepas itu ya seperti yang kemarin itu, tapi udah dibetulkan ya, udah diganti, walaupun harus melalui slap dulu ya, harus dibubut dulu, harus digerinda dulu, ditipiskan dulu bautnya ya, mata bautnya harus ditipiskan biar nggak natap ya. Saya nggak tahu sih ini cakramnya siapa, mungkin cakram versi awal dulu ya mungkin ya, dan bikinannya belum sempurna. Kalau yang sekarang sih udah nggak usah di slap kayak gitu, nggak apa-apa ya. Vespa saya itu si Bahenol itu menggunakan fork 2, cakramnya juga aman aja, bautnya baut biasa. Ini kan nih udah enak ya. Jadi sekarang kalau komstirnya dikencengin gitu ya udah nggak masalah gitu loh, nggak masalah karena udah nggak terganggu oleh kabel selang lagi gitu. Nah kemarin itu tak cari-cari, ini kok stang kok berat banget kayaknya ya, stang kok berat banget. Tapi kalau dikendorin mur komstirnya jadinya jeduk-jeduk di bagian komstir, tapi enteng. Nah kalau dikencengin nggak jeduk-jeduk tapi stangnya berat, wah repot kan ya, padahal komstir baru kan ya. Ternyata permasalahannya di selang. Wih sekarang udah enak ini. Nah sebenarnya kalau ada PR itu sebenarnya ya, ini kan PX lama ya, jadi masih menggunakan fork dengan menggunakan as kecil ya. Kalau PX lama itu asnya masih kecil forknya ya. Kalau udah mulai eksklusif itu ya, eksklusif 1, eksklusif 2, Excel gitu, itu udah menggunakan fork dengan as besar. Nah harusnya nanti kalau ada waktu lah ya, nanti akan saya carikan itu upgrade fork dengan as besar. Jadi biar lebih aman, lebih enak lagi pasti, itu saya jamin ya. Kalau as kecil itu resiko as kecil itu gampang oblak bro. Bener, as kecil itu forknya gampang oblak karena asnya yang kecil itu, jadi daya tahannya kurang. Nah karena daya tahannya kurang, maka otomatis beban kerjanya juga bertambah. Intinya gitu ya, beban kerja berat tapi yang nahan nopang itu kecil ya, jadinya kan remek banget ya, rekoso banget kalau orang Jawa bilang ya. Nah, makanya lebih baik pakai yang fork kaki 2 tapi as besar. Beban kerjanya walaupun berat tapi bisa ditopang oleh besarnya as itu gitu, aspennya maksudnya ya semuanya sih, baik dari aspen, as roda itu kan udah lebih besar semua. Kalau fork muda ya, PX tahun muda itu kan asnya udah besar semua ya, udah enak lah intinya lah. Jadi masih PR sebenarnya ganti fork 1 set. Nah masalahnya kalau ganti fork 1 set itu ya berarti harus upgrade semuanya, mulai dari pala babi, mulai dari tromol, as roda, lahar itu harus upgrade semua ya. Ya jadi pergantian fork nggak bisa asal pergantian fork terus menggunakan as babi dan tromol yang lama, itu nggak bisa, harus dirubah semua gitu. Terus gampang nanti. Kalau gampang-gampangnya saya itu ya pasti kelakon, insya Allah ya. Wah enak, bener enak ya. Anduwe Vespa kayak di rumah ya. Kerasa nggak enak sedikit saja kalau saya, bener bro. Kalau saya gimana ya, sebenarnya nggak butuh sempurna sih. Sempurna itu nggak ada milik manusia, nggak ada milik barang ya. Sempurna itu hanya ada yang Maha Kuasa ya, yang Sang Pencipta ya. Tapi gimana ya, paling nggak kita merasa nyaman, udah gitu aja sih prinsip saya ya. Bukan nggak harus sempurna, tapi paling tidak saya merasa nyaman, iya kan. Dan tingkat kenyamanan manusia itu beda-beda ya. Nah kalau menurut saya
kalau dirasa belum nyaman ya sebisa mungkin bagaimana caranya harus bisa dibikin nyaman menurut saya ya, karena sekali lagi tingkat kenyamanan manusia itu beda-beda. Kalau menurut saya belum nyaman, bisa saja menurut orang lain, ini kalau menurut orang lain udah nyaman nih, nah, kan bisa gitu kan ya. Kalian ingat ya pas dulu saya coba Vespa full set mesin Ninja itu ya, Vespa block set Ninja itu ya. Nah itu kan saya sempat ngomong ya, kalau cakram depannya yang punya dia itu begitu direm itu langsung masek tapi banting kiri ya. Nah itu kan bahaya banget ya. Sedangkan ini ya, ini walaupun ini cakram ini saya nggak tahu ini bikinan siapa, dan kalau menurut saya ini cakram ini jauh banget dengan bikinannya Pak Yanto Batman yang saya pasang di Bahenol itu ya, tapi masih tetap lebih enak ini ya. Ini walaupun ada kerasa banting-banting ke kirinya, tapi masih bisa ditoleransi rasa itu ya. Jadi kalau ini nih coba ya, ini kan ini saya rem ya, itu kan masih aman, saya masih bisa nyaman lah intinya ya, masih bisa merasakan nyaman dengan menggunakan cakram ini ya. Walaupun ada banting ke kirinya, tapi nggak begitu banyak banget ya. Beda dengan yang Vespa itu ya, yang full set Ninja itu gila itu, wah itu untuk urusan kaki-kaki luar biasa, harus dibenahi maksud saya ya, harus dibenahi kalau yang itu. Kalau bagi saya yang membutuhkan tingkat kenyamanan tinggi, wah wis tak bongkar dingin ya. Kalau bagi saya belum ngurusin mesin ya, kalau itu ya mesin urusan belakangan ya. Yang penting nyaman dulu dikendarai Vespanya, baru ngurusin mesin. Oke wis mas bro, nah mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya ya, update kecil ya, pembenahan ya, pembenahan di bagian perselangan cakram ya, perselangan cakram depan dan perbautan cakram depan ya. Video sebelumnya sempat lepas dan hampir menjelungupkan saya ya. Itu nyaris loh, itu loh. Untung patah bautnya ya. Coba kalau bautnya nggak patah, saya bisa langsung kruwel gitu. Benar itu, untung bener ya, malah saya betulkan itu lebih baik patah baut. Iya kan, lebih baik patah baut daripada saya malah ngeruntel jatuh gara-gara natap baut ya gitu. Ayo bu, les tabu, wah dekecan. Nah kira-kira orang waninya penggira ngono. Oke wes, mungkin cukup sekian dulu video dari saya ya. Iya, update kecil dan vlog simple kayak gini. Oke, sebelum saya melanjutkan touring lagi, langkah lebih baiknya kalau saya undur diri, dan jika kalian menyukai video seperti ini, kalian boleh di like, share, komen, dan dan sekarang ini motovlog atau antri motor peace out.